Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang program linear. Jadi kita sudah masuk pada bab yang baru. Tujuan pembelajaran kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear. Ada beberapa istilah yang harus kita pahami dari pertidaksamaan linear. Yang pertama, pertidaksamaan itu artinya kalimat matematika yang memuat tanda kurang dari, lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Yang kedua, pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan linear yang memuat satu variabel, ya. Misalnya variabel X saja atau variabel Y saja. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan linear yang memuat dua variabel, ya. Jadi kalau satu variabel hanya satu variabelnya, misalnya X. Kalau dua variabel biasa X dan Y. Adapun sistem pertidaksamaan linear adalah gabungan dua atau lebih pertidaksamaan linear. Penyelesaian pertidaksamaan linear. Apabila kedudukan titik-titik yang memenuhi pertidaksamaan AX tambah BY sama dengan C. Ya, perhatikan ini. Jika sama dengan, maka pertidaksamaannya adalah garis L. Ya, ini yang disebut garis L. Ya, ini yang warna merah. Yang kedua, jika AX tambah B lebih besar dari C. Ya, jika AX tambah B, BY lebih besar dari C, maka penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya ada di sini. Ya, jadi ini garisnya. Yang lebih besar dari garis ini adalah di daerah ini. Ya, makanya penyelesaiannya ada di sini. Yang ketiga, apabila AX tambah B kurang dari C, maka daerah penyelesaiannya adalah kurang di bawah garis. Di bawah garis ini, ya. Daerah 2. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan. Misalnya Y kurang dari atau sama dengan 4 dan X lebih besar dari 5. Ya. Y sama dengan 4. Ini namanya sumbu X. Kemudian ini sumbu Y. Y sama dengan 4. Yang di sini 4. Berarti di sini 4. Jadi garisnya kita tarik dari situ. Ya. Terus perhatikan tandanya. Di sini tandanya kurang atau sama dengan. Iya, jadi nilai Y yang memenuhi itu. Y kurang atau sama dengan 4. Sehingga yang diarsir adalah ya di bawahnya 4. Jadi daerah penyelesaiannya itu ada di bawahnya angka 4. Ya, sehingga itu yang kita arsir. Yang kedua, untuk X lebih besar dari 5. Jadi sini 5. Jadi kita tarik garis dari angka 5. Kemudian perhatikan tandanya. Di sini tandanya lebih besar. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah ya, kita arsir di sebelah kanannya angka 5. Ya. Coba kalau misalnya kita ambil 4. 4 lebih besar dari 5, betul atau tidak? Salah. Ya, makanya itu tidak memenuhi. Tapi kalau kita ambil 6 lebih besar dari 5, betul. 7 lebih besar dari 5, betul. Makanya yang diarsir adalah yang di bagian sini, sebelah kanan dari angka
5. Contoh selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x ditambah 4y kurang atau sama dengan 8. Soal yang ini sudah termasuk pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear 2 variabel. Iya. Sehingga untuk menggambarkan persamaan ini, kita harus menentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Ya. Jadi yang pertama kita tentukan adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Apabila berpotongan di sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Ya. Jadi ingat, kalau dia berpotongan di sumbu X, maka Y-nya itu 0. Oke, kita gunakan persamaannya. 2X, kita gunakan ini, persamaannya 2X tambah 4Y, sama dengan 8. Jadi 2X, Y-nya kita ganti 0. Oke, sekarang sisa 2X, karena ini hasilnya 0, jadi tinggal 2X. X sama dengan 8 dibagi 2. Ya, sama dengan 4. Jadi titik potongnya adalah 4 ini sebagai X, kemudian 0 ini sebagai Y. Jadi titik potongnya 4,0. Ini 4-nya, ini 0-nya. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Jika berpotongan di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. X-nya kita ganti 0, tambah 4Y sama dengan 8. Ini tentu hasilnya 0. 4Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 dibagi 4. Ini 8 dibagi 4. Sama dengan 2. Jadi titik potongnya adalah titik 0,2. Ini sebagai X. Kita ambil dari sini. Kemudian 2-nya dari sini. Selanjutnya kita menggambarkan persamaan ini dalam sebuah garis. Kita ambil titik potong 4,0. Kita cari di sini. Di sini 4 ya. Oh ya, ternyata di sini 4,0. Kemudian titik 0,2. 0,2 itu X-nya 0, Y-nya 2. Sehingga di sini. Oke. Setelah itu kita menarik garis lurus antara titik 4,0 dengan 0,2. Ya. Setelah terbentuk garisnya, setelah kita garis, maka kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Perhatikan tandanya. Di sini tandanya kurang atau sama dengan 8, maka yang diarsir apakah di sini atau di sini? Apakah di sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri. Iya, karena kurang dari. Sehingga yang diarsir dari sebelah kirinya. Contoh selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X ditambah 5Y lebih besar sama dengan 10. 3X tambah 2Y lebih besar sama dengan 6. X lebih besar sama dengan 2. Dan Y lebih besar sama dengan 3. Sama seperti tadi. Jadi di sini terdapat dua persamaan. Ini persamaan satu, ini persamaan kedua. Kita tentukan terlebih dahulu titik potongnya. Ya, titik potong dengan sumbu X, ya, Y sama dengan 0. 2X ditambah 5. Y-nya kita ganti 0. Sehingga ini tentu hasilnya 0. Sisa 2X sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 2. Sama dengan 5. Jadi titik potongnya adalah 5,0. Ini 5 sebagai X.
ini 0 sebagai Y. Ya, 5,0. Titik potong dengan sumbu Y. Oke, X-nya kita ganti 0. 5Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 dibagi 5. Dapat 2. Jadi titik potongnya adalah 0,2. Ini sebagai 0, X, Y-nya sebagai 2. Oke, 0,2. Selanjutnya kita mencari titik potong 3X tambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Oke, 3X tambah 2, Y-nya kita ganti 0. 3X sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 3. Sama dengan 2. Jadi titik potongnya 2,0. Ini 2-nya. Ini 0. Ya. Ini sebagai X, sebagai Y. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y. X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. 2Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 dibagi 2. Dapat 3. Jadi titik potongnya adalah 0,3. X-nya 0. Diambil dari sini. Kemudian Y-nya 3 dari sini. Selanjutnya kita akan menggambarkan dalam diagram Kartesius. Oke, ingat. Untuk yang pertama, 2X tambah 5Y lebih besar sama dengan 10, maka titiknya itu 5,0 dan 0,2. Yang kedua, 3X tambah 2Y lebih besar sama dengan 6, titiknya 2,0 dan 0,2. Sekarang kita gambarkan dulu ini. Kita cari 5,0. Oke, 5,0, 0,2. Oke, setelah itu kita tarik garis lurus. Perhatikan tanda ini. Ini lebih besar dari, lebih besar sama dengan. Sehingga yang diarsir adalah sebelah kanannya. Ya. Yang kedua, 2,0. Oke. Terus 0,3. 0,3. Kita tarik garis lurus. Kemudian kita arsir. Ini ingat, lebih besar dari atau sama dengan, jadi yang diarsir sebelah kanan. Setelah itu, X lebih besar atau sama dengan 2. Kita cari 2 di bagian X. Ternyata di sini. Ya, kita tarik garis lurus. Lebih besar itu berarti dia di sebelah kanan. Yang diarsir sebelah kanan dari 2. Terus Y. Kita cari Y lebih besar dari 3. Y lebih besar dari 3, berarti dia di sini. Oke, kita tarik garis lurus. Kemudian ini lebih besar sama dengan, berarti yang diarsir adalah ya di bagian atas atau kanannya. Terus perhatikan setelah kita mengarsir, perhatikan daerah yang dilalui oleh 4 warna ini. Ya. Di sini ada warna kuning, merah, hijau, biru. Yang dilalui itu, kalau di sini berarti hanya dilalui 2 warna, merah dengan biru. Kalau dia di sini, merah, biru, hijau, berarti belum masuk. Harus keempat-empatnya masuk. 4 warna masuk. Kalau di sini hanya 2 warna, kuning dengan hijau. Kalau ini, kuning, hijau, sama biru, berarti belum masuk. Ya. Jadi yang termasuk itu yang dilalui oleh 4 warna itu adalah ya di daerah sini. Di sini sudah ada kuning, hijau, biru, sama merah. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada di daerah ini. Ya. Jadi yang di luar daerah ini itu, di luar daerah ini tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Contoh yang terakhir, ya sama seperti tadi kita menentukan titik potongnya. Titik potong dengan sumbu X. Berarti Y sama dengan 0. 5X tambah 3. Y-nya diganti 0. 5X sama dengan 15.
X sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Titik potongnya 3, ini 3, kemudian Y-nya 0 dari sini. Kemudian yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Oke, X-nya diganti 0. 3Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 dibagi 3 dapat 5. Jadi titik potongnya adalah 0,5. 0-nya dari X sama dengan 0. Kemudian 5-nya dari ini Y sama dengan 5. Selanjutnya kita diagram Kartesius. Ya, ini titik yang kita dapatkan tadi. Kita cari dalam diagram 3,0. Ya, oke, 3,0 kemudian 0,5. 0,5. Selanjutnya kita tarik garis lurus. Kemudian perhatikan di sini kurang atau sama dengan, berarti yang diarsir ya sebelah kirinya. Selanjutnya X sama dengan min 1. Kita cari di ini sumbu X, berarti min 1-nya ada di sini. Ya, kita tarik garis lurus. Di sini lebih besar sama dengan, sehingga yang diarsir sebelah kanan. Selanjutnya kita mencari Y. Ini di sumbu Y, berarti ada di sekitar sini ya. Kita tarik garis lurus. Perhatikan tandanya kurang atau sama dengan, berarti yang diarsir oke, di bawah atau kurang dari 6. Oke, setelah kita mengarsir semuanya, perhatikan daerah yang dilalui oleh 3 warna. Di sini ada kuning, hijau, merah. Yang dilalui oleh 3 warna itu adalah di bagian ini ya. Hanya di bagian ini yang dilalui oleh 3 warna. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah di sekitar di dalam daerah ini. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.